bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari setiap Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini juga yang di rumah, mari kita merenungkan bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara telah menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dengan apa saudara mau membalasnya? Mari masing-masing pejamkan mata, juga yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Mari malam hari ini coba buka hatimu dan katakan dengan apa saudara mau membalas masing-masing. Dengan apa saudara membalas? Jangan biarkan semua ini berlalu. Apa yang saudara mau katakan? Katakan. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus tahun 98 bulan September, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku hidup, aku mau memuliakan Engkau. Itu janji saya, ikrar saya, sumpah saya kepada Tuhan. Apa janji saudara? Mari bangkitkan dalam rohmu, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang tidak berbudi. Kita tidak pernah bisa membalas budi Tuhan. Jika saudara sudah mengatakan, angkat tanganmu. Katakan, dengan apa aku membalasnya? Bapak Ibu Saudara yang tempat ini dan di rumah, silakan saudara naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku Amin. Tuhan, Engkau melihat setiap hati umat-Mu di tempat ini maupun di rumah. Mereka berkata dalam hati mereka, Engkau mendengar Bapa. Saya merasakan urapan Tuhan mengalir, Bapak Ibu Saudara. Dia menerima setiap persembahan. Sekali lagi, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap
Segenap hatiku menyembah-Mu Bapa. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur. Katakan, segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bakar roh kami Tuhan, bakar roh kami, bakar jiwa kami. Biarlah kami selalu menyala-nyala. Kerajinan kami tidak boleh kendor. Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak mau mundur. Kami tidak mau kalah dengan dunia ini Tuhan. Sebab Engkau telah mengalahkan dunia. Engkau telah mengalahkan maut. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Dia. Juga yang di rumah. Juga bagi Bapa di surga. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa. Api-Mu membakar setiap kami. Engkau mendengar pernyataan setiap hati. Baik di tempat ini maupun di rumah. Bagaimana mereka mau membalas Engkau Bapa. Membalas kasih-Mu terlebih pengorbanan Tuhan Yesus. Inilah ikrar umat-Mu. Inilah perjanjian kami dengan Tuhan. Yang tidak bisa diganggu gugat oleh dunia ini. Yang tidak bisa dikalahkan oleh kesukaran hidup kami. Tidak bisa dikalahkan oleh masalah kami. Apapun janji kami kepada Tuhan kekal selama-lamanya. Sebagaimana perjanjian Allah dengan Abraham. Dan juga dengan setiap umat kudusnya yang percaya dengan Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Ikatkan kami dengan Roh Kudus. Meteraikan Tuhan perjanjian ini. Ketika kami bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Dan Engkau Bapa, perjanjian ini akan dibuka. Dan kami melihat kemuliaan. Engkau mencium dupa yang harum dalam hidup kami. Sebagai persembahan syukur kami. Karena kami menepati setiap janji kami. Meteraikan dengan Roh Kudus malam hari ini. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman-Mu. Yang akan dibagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan keluar dari ruangan ini. Pikiran, perasaan hati kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya. Katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang tempat ini dan juga yang mengikuti di rumah. Satu hal yang saya agak kurang senang.
Karena anak-anak muda tidak semua hadir. Padahal ini jamnya anak muda seharusnya. Saya minta tanggung jawab dari pembina anak muda. Kita tidak pernah bisa memberikan pilihan kepada anak muda. Ambil mereka. Ya. Karena hari ini harusnya anak muda. Kita harus rebut, saudara. Karena biasanya anak muda jam 5 sore sudah ada di sini menyembah. Di mana imam-imam ini? Kemarin Jumat sudah Pak, tidak ada alasan Jumat. Mau setiap hari di tempat ini. Kita harus mau komitmen. Asal tidak mengganggu pekerjaan, usaha saudara. Tolong saya minta perhatikan benar. Karena saya rebut anak muda. Kalau anak muda diminta inisiatif tidak bisa. Mari kakak-kakak pembina berikan nyawamu untuk anak muda. Sebagaimana Tuhan Yesus memberi nyawanya. Juga saudara dan saya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mari kita buka bersama-sama. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti hidup ini tidak cuma begini-begini Bapak Ibu Saudara. Apalagi pelayanan. Gak bisa, ada bagian di mana kita memberikan pekerjaan Roh Kudus bekerja. Tapi ada bagian kita yang bergerak merebut mengambil setor nyawa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti siapa? Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya tunjukkan ayat-ayat emas ini. Sebab saya khawatir umat Tuhan hanya membawa ayat emas. Hanya berkata, aku diberkati, aku diberkati. Sekali lagi saya minta di pondok pemulihan. Di pondok kemuliaan. Pondok karunia saya tidak ada alasan. Harus datang. Kecuali yang punya bayi dan yang sakit. Saya minta tolong. Kalau Anda masih mau tetap di sana. Hadir wajib saya katakan. Amin. Tolong perhatikan ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Lihat saudara. Bagaimana Kristus hidup? Setor nyawa. Gereja bukan pertunjukan. Gereja itu bukan tempat mode, fashion show. Tapi gereja adalah kerajaan imam. Zaman dulu yang memenuhi bait Allah cuma imam Lewi. Tidak boleh masuk yang lain. Semua di pelataran. Hari ini Bapak Ibu Saudara engkau mendekat. Engkau adalah imam Tuhan. Bagaimana mungkin ibadah dibuka tidak hadir. Khususnya mereka yang sudah ditetapkan di bait Tuhan. Kecuali mereka yang tadi pagi saya lihat hadir, sore tidak hadir. Saya itu maklum saudara. Harus. Sebab Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi baca bersama-sama yang di rumah juga tempat ini. Kita pun apa? Baca 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib. Wajib itu apa artinya? Harus. Boleh dikatakan tidak harus? Tidak. Harus menyerahkan apa? Nyawa. Saya mau tanya, nyawa sama pekerjaan kita lebih berharga mana? Nyawa. Jelas. Jadi yang diserahkan apa? Nyawa dengan apa yang saudara sukai, mobil, hobi. Ya. Lebih berharga mana? Nyawa. Yang lebih berharga semuanya itu lo disuruh serahkan. Wajib lo. Lo kalau saya minta doa, ibadah, mudah enggak? Mudah. Tidak sukar. Apa yang membuat sukar? Karena saudara enggak pernah serahkan nyawa untuk Tuhan Yesus.
Kalau engkau serahkan nyawa bagi Tuhan, saudara, apa yang tidak mungkin, bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sanggup menyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Untuk saudara-saudara kita loh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya pesan ya, dengar. Ini supaya saudara mengerti ciri khas saya. Kalau saya sudah di atas mimbar, saya kasih tahu, apa yang keluar dari mimbar tidak saya tarik kembali. Perkataan yang sudah keluar, saya enggak tarik. Apapun yang saya ngomongkan. Karena saya tidak pernah mau berbicara sebagaimana yang saya lakukan seperti saat ini. Duduk di sana saya sudah melihat keadaan. Kenapa anak muda tidak datang? Mengapa yang lain-lain enggak datang? Saya tahan di sana. Tuhan, saya tidak mau terpengaruh oleh mereka. Saya tidak mau terganggu emosi saya. Tapi sekali lagi saudara, supaya saudara tahu ciri. Apa yang sudah saya tidak mau muncul. Kalau sudah muncul saya keluarkan saudara. Kalau sudah keluar saudara, saudara harus camkan. Saya tidak main-main. Amin. Di atas mimbar saya bisa seperti singa Yehuda. Ketika saya turun, saya kadang lemah. Seperti kain yang tidak berdaya. Saya bilang ampuni saya Tuhan. Haleluya. Tolong kasih tahu semua yang bersama saya. Jadi kalau saya di atas mimbar, Anda jangan main-main. Ya. Dan jangan melawan saya di atas mimbar. Di bawah mimbar silakan lawan saya. Tapi ketika di atas mimbar saya katakan saya serius. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 6 itu saya pegang. Aku mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. 1 Yohanes 3 ayat 16 saya pegang. Aku setor nyawa. Jadi kalau saya melakukan pelayanan yang paling tadi seperti tadi malam itu saya kehabisan dehidrasi saya ini. Drop sekali. Makan dengan teman-teman sudah tidak nafsu saya sebetulnya. Ya pulang ya hanya ngambil kue sedikit. Dehidrasi. Gak ada apa-apanya sama nyawa saya kok. Biasa saya bilang. Pagi-pagi jam 4 bangun, 4:30 naik. Tidak ada apa-apanya. Apa yang sulit? Apa yang capek? Mati aja kita siap kok. Katakan amin. Nyawa lo ini saudara. Tolong buka Wahyu 3 ayat 19. Sebentar. Wahyu 3, oke 19 dulu ya. Karena relevan dengan ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 dan juga dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau satunya saya hilangi jadi Yohanes 3 ayat 16. Ayat paling terkenal yaitu apa? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita tambah angka 1 di tulisan Yohanes. Maka yang terjadi. Kalau Yohanes 3 itu kasih Bapa turun atas kita. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16 kasih kita yang mengalir. Tuhan. Dan takarannya apa? Uang? No. Nyawa. Makanya sakit sehat saya tetap menyembah. Selama nafas ada di hidung saya nyembah. Saya tidak pernah berhenti. Sambil berbaring, saya punya iman yang menyembah. Mulut saya sudah keluh, tidak kuat. Semangat saya tidak ada. Muncul ayat, meskipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Tetapi gunung batuku tetap alas selama-lamanya.
sambil terlentang. Kalau waktunya Tuhan panggil, aku serahkan rohku dan nyawaku. Tepuk tangan. Bisa ngerti saudara? Kalau hidup sama Tuhan, kita mesti serius. Oleh karena itu Wahyu 3 tadi ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relevan gak ayat ini? Ngapain kita ditegur dihajar Pak? Kita kan sudah anak Tuhan. Kita kan sudah diselamatkan. Minggu nanti saya beritakan kabar dahsyat yang Roh Kudus ajarkan. Jumat, Sabtu ini tekanan terus diberikan sama Tuhan. Supaya kita sadar, kita tidak boleh main-main. Ku tegur dan ku hajar. Ketika saya mendengar ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Tuhan, aku sebagai anakmu, aku akan jadi anak yang menyukakan Engkau. Anak yang tidak perlu kau tegur dan kau hajar. Aku mengerti apa yang aku harus lakukan untuk menyenangkan Engkau. Katakan amin. Tuhan itu tidak main pukul saudara. Tapi kalau saudara dablek, engkau akan dihajar. Engkau akan dipukul. Pak, apa masih ada toh hajaran Tuhan dan pukulan Tuhan? Ada saudara. Relakan hatimu dan apa? Bertobatlah. Berarti hajaran Tuhan membuat kita apa? Bertobat. Bertobat itu apa? Berbalik. Mengarahkan diri kepada Tuhan. Hidup untuk Tuhan. 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi supaya saudara tidak ditegur, dihajar. Buka pintu, saudara bergeraklah bersama Tuhan. Paling aman. Makanya saya akan bilang dengan semua teman saya. Udahlah kamu enggak ngerti enggak apa-apa. Ikuti saya. Murid-murid Tuhan Yesus itu 12, paling yang pinter-pinter cuma 3 itu. Dan paling 4. Yohanes, Yakobus, Yohanes. Yang lain mana? Gak pernah terlalu banyak disebut. Mereka ngikut aja. Kemana ikut aja. Terus ikut. Saudara selamat. Tuhan akan makan bersama kita. Artinya apa? Daud berkata, hidangan kau sediakan di hadapan lawanku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Lihat saudara. Mazmur 23 itu nyata. Ada banyak kesaksian ketika orang mati 3 kali. Dibawa Tuhan Yesus di surga. Dia melihat Mazmur 23. Bagi siapa Mazmur 23 terjadi? Bagi orang yang mau buka hati buat Tuhan Yesus. Jangan pernah tutup pintu hatimu. Dagingmu boleh hancur. Hatimu boleh lenyap. Remuk. Hatimu tetap buka kepada Tuhan. Sebab dia yang punya hidupmu. Orang yang membuka hati total sama Tuhan. Orang ini akan makan bersama Tuhan. Artinya dia akan menikmati kebahagiaan Tuhannya. Sore ini saya tunjukkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan Tuhan kita. Next. Ayat 21. Baca bersama-sama ya. Ayo suaranya meskipun dibalik masker. Ya. 1, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan siapa? Aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan siapa? Bapakku di atas tahtanya. Katakan amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Jadi dengar umat Tuhan. Hanya orang yang menang, dia duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus menang. Menang dari mana? Dunia, jelas dunia. Bagaimana kemenangan kita?
Apakah saudara berkata nanti hari Minggu kebangkitanmu memberi kemenangan? Yes, amin. Tapi engkau harus dinyatakan kemenanganmu di dunia. Engkau menang atas apa? Atas dunia, atas pekerjaan, usaha, atas keluarga, atas suami, atas istri, atas anak, atas menantu, atas cucu, menang. Bapak, Ibu, Saudara, saya beritahu ya. Tuhan itu tetap hadir di muka bumi. Dan kehadirannya selalu dinyatakan dalam bait-Nya. Kalau saudara mau melihat bait Allah, pergi ke Yerusalem. Sampai hari ini orang Israel tetap memelihara bait Allah. Dan akan dibangun bait ketiga. Sebentar lagi akan dibangun karena sudah siap yang namanya lembu merah. Dan sudah siap semuanya, menorah semua siap, imamnya siap. Tinggal waktunya dor. Ketika itu dibuka, perang saudara. Karena yang di atas itu akan roboh. Dan itu milik keyakinan orang lain. Saudara, mereka tetap sadar di bait-Nya ada Tuhan. Nah sekarang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, di manakah Tuhan? Apakah di dunia tidak ada Tuhan? Orang berkata, di dalam setiap orang percaya, amin. Di luar sana juga berkata, Tuhan ada di sini, manunggaling Gusti, bukan orang Kristen. Apakah Tuhan ada di setiap hati seorang? Tidak. Orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan dia punya iman. Sebagaimana yang saya jelaskan di dalam pastor teaching. Hanya saudara yang mau membuka hati, memiliki iman. Itu yang membuat Tuhan bertata dalam hatimu. Hanya oleh imanmu. Namun Tuhan di mana? Bergeraknya Tuhan di mana? Di gerejanya. Makanya saya akan pesan buat saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang, gereja punya otoritas tertinggi. Karena dia, gereja itu rumah kediaman Allah. Dan ingat, gereja bukan gedung. Gereja adalah perkumpulan orang percaya. 2-3 orang bersekutu dalam namaku. Aku hadir di tengah mereka. Otoritasku ada di sana. Dari gerejaku akan mengalir berkat. Bukan kepada keluarga saudara saja. Kota, bangsa, bangsa-bangsa. Amin. Tuhan tetap saudara. Tuhan hadir di bait-Nya. Di bait-Nya ada imam. Di gereja ada imam dan pemimpin. Bedanya saudara, semua umat Israel tidak boleh seenaknya masuk bait Allah seperti ini. Tidak boleh. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipersilakan masuk. Bahkan pendosa pun silakan masuk. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Maka itu menang atas apa? Kemenangan bangsa Israel ketika dia bisa membawa tabut perjanjian. Dengar Bapak Ibu Saudara, saya ajarkan sesuatu. Bangsa Israel memegang tabut perjanjian itu bukan menjadikan tabut itu adalah jimat. No. Tabut bukan jimat. Kalau selama ini kita berpikir ada tabut kita diberkati. Itu adalah akibat. Tapi kalau saudara menjadikan tabut itu jimat, Allah tidak berkenan. Tabut bukan jimat. Tabut Tuhan itu adalah kehadiran Allah. Bangsa Israel akan menang terhadap perang ketika dia membawa tabut. Orang Filistin lihat, tentara Filistin lihat, wow cilaka. Mereka bawa tabut, kita pasti kalah. Karena apa? Allah yang berperang bagi mereka. Tepuk tangan dulu. Sampai hari ini dia berperang bagi kita. Saya tadi siang pulang dari tempat ini jam 12. Saya dengarkan khotbah saya, kemudian belum selesai hanya sebentar saya sudah agak ngantuk. Sengaja saya harus istirahatkan. Karena kemarin saya tidak istirahat saudara. Ya, drop badan saya. Tapi puji Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Amin. Saya tetap menyelesaikan. Saya tahu di luar pikiran saya. Termasuk hari Kamis kemarin. Setelah saya
worship sore, hampir 2 jam. Ya. Kemudian saya naik lagi, masuk ke Miracle Worship Night. Ya, Miwon katanya Pak Hendra. Miracle Worship. Saudara tahu nggak? Saya cerita sama tim Surabaya. Saya gak kuat. Saya nyembah itu ya. Saya bisa terbang rasanya. Ini sampai mana saya? Tapi katanya Bu Yeni, Pak, waktu Kamis itu saya tersungkur Pak. Itu bukan saya sama sekali. Termasuk waktu saya memberitakan firman saudara, itu melayang. Tapi roh Tuhan ada padaku. Dia yang berbicara, dia yang menjamah, dia yang menyentuh Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya maka itu setiap kali saya pulang ibadah, setiap kali saya memimpin saudara dan prayer worship, saya selalu berkata, ya Allahku, ya Bapakku, ya Tuhanku, jangan ambil rohmu daripadaku. Dulu ini masukkan doktrin juga. Tidak mungkin Pak, Roh Kudus kok keluar masuk. Orang Kristen pasti punya Roh Kudus. Kalau dia punya Roh Kudus, dia tidak begitu. Saudara, Roh Kudus bisa meninggalkan kita kalau dia berduka. Ditinggal sungguh loh saudara. Contohnya Saul. Saul itu lihat saudara, dia tidak tahu kalau roh Tuhan beranjak daripada dirinya. Ciri orang yang sudah kehilangan roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mereka marah. Kemarahan melingkupi mereka. Roh yang membunuh, roh yang menyerang, roh iri hati, roh yang sombong, itu masuk dalam hati mereka. Makanya Saul, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat Daud dipakai Tuhan, dia ambil lembing, dia tancapkan, syuk. Daud mengelak. Kenapa bisa begitu? Padahal dulu Bapak Ibu Saudara, Saul diurapi Tuhan, dia kepenuhan seperti seorang nabi. Tetapi ketika roh Tuhan undur daripadanya, dia jahat. Apakah hal itu bisa terjadi enggak bagi orang percaya? 100% masih terjadi. Makanya saya jerit terus Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu, kalau saya enggak mampu Tuhan. Bangsa Israel membawa tabut. Orang Filistin hanya melihat, bukan jimat. Orang Filistin bilang, Tuhan menyertai. Tuhan yang berperang bagi Israel. Makanya tabut direbut oleh tentara Filistin. Dan ketika tentara Filistin melihat bangsa Israel tidak ada tabut, yes! Langsung mereka seperti punya kekuatan. Sebab apa? Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Serang, kalah saudara. Keluargamu engkau hilangkan tabut Tuhan. Iblis akan menyerang terus. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara pelajari sistemnya ini. Sulit Pak. Saya biasa buat lemper soalnya Pak. Udahlah gak usah belajar sistem. Taat sama saya. 100% taat. Seorang imam kita yang di Purwodadi, kesaksian saya dengarkan kemarin. Hari Jumat dia bersaksi. Ketika bergabung dengan NCC Indonesia, satu hal yang dia lakukan. Aku taat dengan Pak Gembala. Apapun yang dia katakan, aku taat. Memang ketaatannya luar biasa. Ibu ini umur 70 tahun. Ya, memelihara bebek, saudara. Dan dia berdiri di situ sebagai tabut Tuhan. Dia taat, saudara. Yang keluar dari mulut saya semua dia lakukan. Karena dia berkata, bagaimana saya taat kepada Allahku yang tidak kelihatan. Sedangkan kepada gembalaku, aku tidak taat. Lihat saudara. Saya berkata, Bapa, berkati ibu ini pakai. Di setiap ketaatan menghasilkan kuasa, penyertaan, perkenanan Tuhan, mujizat dan tanda-tanda dinyatakan. Tepuk tangan buat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti sekarang, bangsa Israel menang dari apa? Menang dari apa?
Jika mereka tetap mempertahankan tabut di dalam hidup mereka, mereka menang. Maka itu Tuhan marah sama Firaun. Sampai Firaun diancam, anakmu tak ambil. Kalau kamu tidak menyerahkan umatku. Masih ngotot saudara, mati anaknya. Ketika mati saudara, baru dia melepaskan umat Israel. Untuk apa? Untuk apa? Ibadah. Bangkitkan saudara kegairahan ibadah dari kita sampai keturunan dan cucu kita, cicit kita, 7 generasi. Dan ketika Musa membawa mereka, bangsa Israel, disuruh membuat sebuah tabut. Kenapa? Tuhan hadir. Tuhan membutuhkan wadah. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi, diberikanlah tubuh untuk dikorbankan. Musa diberi perintah oleh Bapa, bikin tabut, ukurannya semua diukur. Sebagaimana sebelah kanan saya itu, itulah tabut yang dibuat Musa. Di dalamnya ada 3 perjanjian. Yang pertama saudara, mana dari surga turun. Di dalam tabut ada buli-buli yang berisi mana. Sampai hari ini tabut itu ada di surga. Sampai hari ini. Perjanjian Tuhan. Mana itu artinya apa? Pemeliharaan. Bangsa Israel keluar tanpa punya apa-apa untuk ibadah. Ketika mereka melakukan peribadatan, Allah memelihara. Kelirunya bangsa Israel mati di padang gurun karena mereka tidak melihat sisi ibadah. Mereka melihat sisi perut. Marah Musa, apakah engkau ingin mengubur kami di padang gurun? Lebih baik itu nyakitkan Tuhan. Lebih baik kami diperbudak oleh Firaun asal kami makan daging. Tuhan geram saudara. Ini aku habiskan. Musa seorang imam berlutut saudara. Kiranya kasih karuniamu turun. Jangan bunuh umatmu. Apa kata dunia nanti kalau umatmu binasa di tanganmu? Aku mendengar permintaanmu. Maka Musa sebagai imam yang paling lembut hatinya. Tidak ada seorang pun seperti Musa. Apakah Tuhan tidak membinasakan? Tetap membinasakan. Musa marah. Jadi artinya begini loh. Tuhan jangan marah ya. Biar aku yang marah. Dimarahi semua sama Musa. Dan orang-orang yang memberontak mati semua. Hanya urusannya apa saudara? Tabut. Di dalam tabut perjanjian. Ada 3 perjanjian Allah. 1, penyertaannya. 2, di dalam tabut itu ada apa saudara? Tongkat Harun bertunas. Saya pelajari tongkat Harun apa Tuhan? Saudara tahu tongkat Harun itu? Itu siapa orang yang kupilih, tongkatnya akan bertunas. Semua dikasih tongkat, semua imam. Hanya tongkat Harun yang bertunas. Artinya apa? Perkenanan Tuhan. Perjanjian kepada orang yang dipilih, yang dipanggil, itulah perkenanan Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa? Otoritas. Jadi enggak main-main loh saudara ibadah kita ini. Hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh engkau akan mengalami 3 perjanjian itu. Yang ketiga, di dalamnya ada 2 loh batu. Saudara, 2 loh batu itu yang nulis tangan Bapa sendiri loh. Dahsyat. 2 loh batu pertama. Ketika Musa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum di hadirat Tuhan. Nyata orang hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman. Musa tidak makan dan minum. Dia ada 40 hari 40 malam untuk mendengar perintah-perintah Bapa.
Papa sampai menulisnya di 2 loh batu. Bawa Musa kepada umatku. Supaya mereka sampai pada perjalanan. Yaitu mencapai yang namanya tanah perjanjian yang kusediakan. Minggu nanti saya jelaskan. Perjalanan kita sama. Kita ini bukan sekedar hanya dikatakan kamu percaya Yesus Kristus. Kamu masuk surga. Bukan. Ini sebuah perjalanan. Tuhan memberi hukumnya. Saudara, 2 loh batu dipecahkan Musa gara-gara apa? Mereka menunggu Musa tidak datang. Sungguh bangsa yang bebal. Kalau saya jadi Tuhan, saudara, saya ulek ini, bener tak ulek, tambah terasi. Saudara, kebacut banget loh saudara. Tuhan itu sampai buat 10 tulah loh. Keterlaluan loh Bapak Ibu Saudara sebetulnya. Kalau kita mengerti ini keterlaluan. Ini orang gak berbudi sama sekali. Musa tidak datang, Harun dipanggil. Harun lemah keimamannya. Marah Musa sama Harun. Makanya ada imam-imam yang lemah. Hal ibadah ditinggalkan. Disuruh bangun penyembahan berhala, ikut deh. Wah ini Harun selamat tidak mati waktu itu. Gara-gara Musa loh, Harun hidup loh. Loh sungguh, karena Harun dipakai sebagai kepanjangan lidahnya Musa. Musa itu pelat. Apa nih? Kedal apa? No, bukan kedal, ini loh. Apa no? Cadel. Bukan lagi gagah, enggak, ini cadel, dia enggak bisa. Makanya dia bilang, Tuhan aku enggak bisa ngomong. Tuhan tuh baik loh. Baik loh. Pakai Harun kakakmu, suruh jadi kepanjangan lidahmu. Lihat saudara, Harun itu nyiapkan umat Tuhan tuh bangun penyembahan berhala loh. Saya mikir Harun ini piye toh? Tuhan bahasa orang Kediri, Blitar. Bagaimana turun Harun? Jelas Musa naik, Harun kan tahu kalau Musa pasti turun. Lu kok ya nurut? Itu imam-imam gak punya otoritas. Lihat saudara, gara-gara imam yang gak berotoritas. Dikorbankannya umat Tuhan. Marah. Begitu Musa turun ngelihat mereka bersorak-sorai, bersuka cita, pesta minum-minum. Nyembah itu yang namanya lembu emas itu dari emas yang diseratkan oleh orang Firaun itu loh. Itu Tuhan yang buat harta kekayaan bangsa-bangsa turun. Kok ini dipakai untuk nyembah loh. Gila. Musa itu saking suabarnya orang loh. Itu dibanting. Biar. Aduh Musa kamu itu gimana sih. Mestinya taruh kok dibanting. Musa gitu itu antik banget loh itu. Ya itu tulisan Bapa di surga yang gak kelihatan ya. Coba saya di situ tak tampani saudara. Tak simpen aja. Haleluya. Tapi Musa marah. Dan Tuhan berkata, Musa itu taunya dari Tuhan. Tuh lihat bangsa yang kau pimpin. Lihat mereka murtad. Aku akan bunuh mereka semua. Lagi-lagi Musa loh saudara yang minta ampun. Tapi tetap dibunuh sama Tuhan. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Tabut itu artinya perjanjian. Tabut berbicara firman Tuhan. Dan firman Tuhan diberikan sebagai satu perjanjian. Di mana dia yang berfirman, dia akan menggenapi firmannya. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan atas firmannya. Perjanjian kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Kekal dinyatakan dengan firman-Nya. Orang yang percaya dan hidup oleh firman-Nya, mereka akan sampai kepada tanah perjanjian Tuhan. Katakan amin. Perjanjian pemeliharaan, perjanjian perkenanan, dan perjanjian yang namanya penyertaan oleh karena kesetiaan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Siapa yang memelihara hari ini? Hal ini dipelihara, 3 perjanjian turun atas saudara. Tidak semua orang Kristen. Kalau saudara berkata, Pak,
Buktinya saya diberkati kok Pak. Berarti 3 perjanjian ada. Saya lihat dulu dong. Apa kamu memperhatikan ibadah? Apa kamu memperhatikan perintahnya? Apa kamu peduli dengan jiwa-jiwa? Ya Pak, saya peduli. 3 perjanjian dalam hidupmu memang. Orang tidak akan berani, setan tidak berani nyentuh loh saudara. Karena ada tabut di sana. Katakan amin. Tapi kalau saudara berkata, oh tidak Pak, tidak saya tidak lakukan apa. Yang penting kan baik. Bapak ibu saudara, orang dunia itu ya diberkati oleh Tuhan juga. Meskipun dia bukan Kristen, dia kerja, dia diberkati. Tapi apakah dia mengerti tentang perjanjian tabut? Dia tidak mengerti. Kembali Bapak Ibu Saudara, lalu Israel harus menang dari apa hari ini? Itu tadi, ketika tabut itu ada. Dan tabut di mana? Baitnya. Tabut di mana? Gerejanya. Orang yang memelihara gereja Tuhan. Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk gereja. Maka tabut perjanjian turun dalam hidup mereka. Itu bukan berarti saudara kemudian jadi pendeta seperti saya. Tidak. Bangsa Israel saudara. Semua tokoh-tokoh dari bangsa Israel itu orang hebatnya dunia. Seluruh Nobel hampir 90% dipegang dari Israel. Kenapa? Orang Israel itu rajin kerja. Tapi dia tidak lupakan hari raya, Sabat, semua. Mereka tersebar di seluruh dunia, Amerika dan semua dunia-dunia. Tapi mereka tetap mengingat yang namanya Bait Allah, Yerusalem. Mereka punya duit, duitnya hanya untuk kumpulkan semua bangsa Israel. Genapkan firman-Mu Tuhan. Setiap orang Israel dilatih oleh Tuhan untuk melihat firman. Sebelum mereka bekerja apapun, mereka baca firman. Semua pekerjaan mereka diarahkan untuk menggenapi perjanjian Tuhan melalui nabi-nabi mereka. Itu orang Israel. Orang Kristen bagaimana? Jauh. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau hidup agamamu tidak lebih dari orang Israel, kamu tidak layak masuk kerajaanku. Jadi menang dari apa? Saudara harus menang atas godaan dunia yang menarik saudara untuk tidak peduli atas gereja. Tidak peduli atas ibadah, hari raya yang ditetapkan. Otoritas diberi saudara. Sampai hari ini umat Israel tidak mengurangkan 1 iota pun. Mereka menghormati. Pada masa Sabat ini, Tuhan Yesus ada di kubur. Dia turun ke dunia orang mati. Untuk menunjukkan bahwa tabut perjanjian itu ada. Barang siapa menang, ayat 21, ia akan kududukan. Mari saudara. Menanglah terhadap godaan dunia. Menanglah terhadap segala hawa nafsu dunia ini. Kalau hari ini, khususnya anak muda ini, kamu sekolah aja, tapi kamu tidak memperhatikan ibadahmu, pelayananmu, kepedulianmu buat gereja, nothing kamu, kosong. Tabut Tuhan tidak ada padamu. Jangan berkata aku diberkati. Di luar sana tanpa Kristus mereka diberkati. Tapi mereka memelihara hari ibadah mereka. Ciri orang yang memelihara hari ibadah selalu diberkati Tuhan. Saudara lihat sekarang. Langganannya Pak Hendra itu jual nasi buk. Tanya aja ke Pak Hendra. Itu profesor doktornya nasi buk. Hari ini kemana mereka? Libur. Ibadah puasa. Orang Kristen cuma 25 Desember aja nang luar negeri. Kan bisa Pak saya ibadah di sana atau Pak? Kan saya bisa ibadah di gereja. Kan gereja semua ada Pak. Setiap orang ditanam oleh Tuhan di dalam baitnya. Lihat saudara. Makanya saya ini kan geram. Jangan salahkan saya lah. Nanti kalau mati aja lah kita ketemu di hadapan Tuhan Yesus. Apakah saya salah atau benar? Penghakiman di hadapan Tuhan. Makanya orang tua ya, hati-hati.
Kalau kamu keliru, kamu membunuh anakmu. Membinasakan. Dunia semakin sukar. Kamu nanti cari duit semakin sulit. Saudaraku, jangan heran ya, semakin seret. Tidak apa-apa, ibadahmu tidak seret. Bensin akan semakin naik. Tidak apa-apa, listrik semakin naik. Tidak apa-apa, berkat Tuhan tetap turun atas kita. Udahlah, hiduplah dalam supranatural tabut perjanjian. Masih ada. Dan tabut perjanjian bukan seonggok atau kayu, kotak. Saudara beli itu 1 juta ada saudara. Pakai Tokopedia, beli cari 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang gede maybe 5-6 juta. Taruh di depan rumah. Kemudian saudara tetap buka warung, angkringan terus setiap hari, minggu-minggu kerja. Itu percuma itu, gak ada tabut. Karena Anda tidak pernah memperingati aku, kata Tuhan. Saya akan saksikan. Setelah ibadah siang pagi tadi, seseorang WA saya. Saya bacakan buat kesaksian Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara mengerti, di dalam setiap pergerakan, kuasa Tuhan bekerja. Pergerakan yang kita lakukan dengan tim pemuji, penyembah, imam-imam, tidak tergantung dari hadirnya umat. No. Saya pakemkan ini. Karena kami sedang memberikan persembahan syukur dan bekerja Tuhan. Shalom, selamat siang Pak Gembala. Saya tidak tahu siapa ini. Terima kasih atas khotbah pagi ini. Tadi pagi. Saya sangat tertampar dan sangat diberkati. Terima kasih banyak walau saya jarang komunikasi dengan Pak Gembala. Tetapi saya selalu mengikuti khotbah Pak Gembala. Karena diibaratkan saya HP. Dan perlu dicas full oleh Pak Gembala. Setelah saya mendengar khotbah dan pesan Pak Gembala, maka ibaratnya saya jadi baterai yang full. Terima kasih Pak Gembala sudah mengingatkan melalui firman pagi ini. Saya akui, beberapa bulan ini saya seakan jadi orang buta. Yang cuma memahami teologi saja. Tanpa mau mendengarkan apa yang dimau Tuhan. Melalui Pak Gembala, saya sekarang merasakan jadi domba yang terhilang dan menjadi orang buta. Tapi saya janji akan perbaiki lagi hubungan saya dengan Tuhan di Prapaskah ini. Terima kasih Pak Gembala. Sehat terus dan senantiasa. Pak Gembala diberkati berlimpah. God bless you. Amin. Kalau Roh Kudus izinkan ada satu kesaksian lagi saya kasih. Kenapa saya perlu membacakan kesaksian ini? Di dalam setiap peringatan yang kita lakukan. Memperingati kematian, penderitaan Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan. Di sini tabut perjanjian ada. Kuasa Tuhan mengalir menjamah. Orang yang tidak pernah kita kenal. Orang itu akan berubah. Dia akan melihat terang Tuhan. Saya berdoa setiap Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini. Saudara juga mengalami lawatan Tuhan. Saudara mengalami jamahan Tuhan. Saudara ada di bait ini. Kalau di luar di jamaah, apalagi saudara yang di tempat ini. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Wow. Keluaran 20 ayat 24. Saya akan sampaikan bagaimana kuasa berkat ilahi terbuka ketika Bapak Ibu Saudara memperingati namanya, menghadirkan tabut perjanjian, 3 perjanjian dalam hidupmu. Saya tadi siang ya jam 11 setelah ibadah saya ngomong dengan
Teman-teman Surabaya, inilah waktunya saya mau buka khotbah berkat. Tapi bukan kemakmuran. Sebagaimana perjanjian Tuhan. Supaya umat Tuhan sadar, kalau bangsa Israel sampai hari ini diberkati. Apalagi saudara yang sudah menerima darah Tuhan Yesus. Amin. Saudara akan melihat kuasanya. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Katakan amin. Tadi pagi saya sudah jelaskan, dengarkan, tapi yang saya tambahkan sore hari ini, lihat, yang kutentukan menjadi tempat peringatan. Saudara, kita bisa berada ibadah di tempat ini. Jika bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Artinya Tuhan menetapkan tempat ini untuk menjadi berkat buat lingkungan. Tabut perjanjianku ada di tempat ini. Umatku datang, peringati namaku. Katakan amin. Bisa mengerti? Yang saya suka setelah ayat ini. Aku akan apa? Datang kepadamu dan apa? Memberkati engkau. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Cepat angkat tangan. Untuk anak, cucumu, cicitmu, keluarga besarmu, diberkati, keselamatan, dunia dan akhirat. Yang setuju katakan amin. Sorak haleluya. Lakukan firman Tuhan. Berkat Israel berbeda dengan bangsa-bangsa termasuk Amerika. Beda. Tuhan masih punya hati dengan Israel. Masih, karena mereka memelihara hari-hariku. Gereja adalah tempat peringatan, maka itu aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saya kaget saudara, wow Tuhan aku harus sampaikan. Saya orang yang sangat sulit menyampaikan tentang berkat, apalagi materi. Saya tidak mau umat Tuhan gara-gara kekurangan materi mereka murtad. Karena saya memberikan janji kosong. Tapi hari ini Tuhan, aku akan siap membuka apa yang kau berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Supaya umatku, kata Tuhan, mengerti kehadiranku selalu membawa berkat dan damai sejahtera. Selalu. Tidak mungkin dan tidak pernah tabut perjanjian ada di rumah kita. Rumah kita tidak damai dan sejahtera. Impossible. Tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom. 3 bulan Daud melihat dahsyat, diberkati luar biasa. Kalau hari ini kamu kerja, itu karena kamu banting tulang, ngoyoh. Oh baik, tidak apa-apa. Orang luar juga ngoyoh banting tulang. Dan itu hasil dari tangan mereka. Tapi kalau kau punya tabut perjanjian, 1 kali engkau melangkah, 1000 langkah Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tepuk tangan. Makanya kalau bagi orang-orang kaya, berita saya ya paling yes Pak, amin amin. Terkhususnya bagi saudara yang kekurangan, saudara yang merasa aduh cek soroi ya. Saudara kalau engkau lakukan firman Tuhan kau akan melihat bukan materi. Mungkin rumahmu di kampung kontrak, terus dari satu rumah kontrak. Tapi hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Sebab damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kita buka lagi. Keluaran sebentar Bapak Ibu Saudara.
Keluaran 31. Bukan, Keluaran 12 aja. Keluaran 12. Sebentar. Saya tutup dengan ayat ini ya, Bapak Ibu Saudara. Langsung di ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu sebagai Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus. Baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7, pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Saudara, semua yang sudah dikerjakan, ditetapkan oleh nabi-nabi melalui surat Keluaran diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sudah. Jadi kita nggak perlu bawa kambing domba di sini, nggak perlu. Tetapi yang tetap berlaku turun-temurun, peringatilah ibadah anak domba Paskah. Termasuk kelahiran Tuhan Yesus. Dan ibadah-ibadah yang setiap hari kita lakukan, bahkan ibadah minggu. Saudara, orang yang melanggar ibadah
dia akan ditetapkan mati. Apakah itu relevan sampai hari ini? Yang mati apanya saudara? Rohnya. Yang mati apa saudara? Berkat surgawi. Ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Katakan amin. Tanda darah. Kamu harus memegang ini, 24, sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara apa saudara? Ibadah ini. Ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah. Nah ini orang tua ditanya, Pak ke gereja? Oh enggak usah, enggak apa-apa kok. Kita kan sudah diselamatkan. Lihat orang tua seperti ini gimana? Papa cari duit buat kamu, supaya kamu bisa bayar uang sekolah. Tuhan ngerti kok. Saudara-saudara dapat duit memang, silakan. Tapi engkau tidak dapat berkat surgawi, tidak ada. Tapi kalau engkau meskipun anakmu tidak sekolah, saya kasih tahu. Tetapi engkau rajin memperingati tanda peringatan. Yang terjadi saudara, apa yang kau kerjakan dicatat di kitab kehidupan. Dan setiap apa yang saudara kerjakan bagi Tuhan, peringatan itu Tuhan memberkati saudara. Ada berkat dunia, ada berkat surgawi. Pilihlah. Kalau saya pilih dua-dua saya dapat. Berkat dunia itu usaha saya, tapi saya dibatasi dengan peraturan Tuhan. Sehingga lebih daripada itu, I give up to Him. Aku menyerah. Tuhan, kau sudah atur rezekiku. Engkau atur semuanya. Saudara itu loh orang yang kenal Tuhan. Tapi siapa yang ditemui orang yang masih mengenal dia? Nuh mendapat kasih karunia. Kejadian 6 ayat 1. Sebentar ya. Sebentar, saya akan selesaikan. Ya, karena masih panjang memang. Ya Pak Febi selalu panjang soalnya. Ya bukan saya, di dalam saya masih terlalu banyak. Kejadian 6 ayat 9. Sebentar ya. Ayat 8-nya dulu. atau 7 dulu. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab apa? Aku menyesal. Tuhan bisa enggak menyesal milih kita? Bisa. Saudara ditebus dengan darah putranya. Saudara buat hari Minggu, saudara buat foya-foya. Hari-hari besar saudara buat ngelencer. Menyesal, kata Tuhan. Kalau ini nggak diberitakan sama anak muda, mati loh anak muda kita. Apalagi hari ini kerja. Saudara dituntut untuk kerja, tortol. Tidak dikasih waktu ibadah, saya katakan keluar dari pekerjaanmu. Cepat keluar.
Lebih baik kita melarat, saudara. Tapi kita punya hari ibadah. Aku akan menghapus mereka karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Aku menyesal aku telah memilih Fabianus. Ya Tuhan, jangan menyesal. Jangan aku melukai hatimu. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Siapakah di tempat ini yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Angkat tangan. Saudara dan saya dan saudara yang mengikuti melalui live streaming. Tepuk tangan dulu. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Apakah Nuh orang hebat? Tidak. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Makanya NCC Indonesia, satu wadah membuat saudara hidup bergaul. Ada 24 pintu gerbang saudara, pilih saya bilang. Dan saudara hidup tidak bercela. Saudara orang benar, bagaimana kita tidak bercela di hadapan Tuhan? Kalau saudara berani memutuskan hidup untuk Tuhan. Saudara relakan cita-citamu, saudara relakan gajimu, saudara relakan keinginanmu untuk mendapat sesuatu yang lebih. Cukup Tuhan bagiku, sebab Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Aku keluar dari kandungan ibuku telanjang, aku akan kembali dengan telanjang. Segala kemuliaan bagi Allah kita, katakan amin. Nuh itu kenapa mendapat kasih karunia dan dia menyelamatkan dan menghukum. Ada 2. Ketika Nuh membuat bahtera dengan ukuran Tuhan, saudara. Nuh taat. Nuh menyelamatkan keluarganya dan menghukum orang-orang yang bebal. Jadi hidup orang benar itu menyelamatkan dan menghukum. 2 hal. Bukan kita menghakimi, tidak. Tapi apa yang saudara lakukan, hidup benar, tidak bercela, memelihara ibadah, ketetapan Allah, hidup tidak sama dengan zamanmu. Meskipun kamu anak muda, yang lain mengajak kamu ngerokok, ngajak kamu minum bir, ngajak kamu dugem. Kamu berkata, tidak. Sebab aku adalah orang pilihan Allah. Kamu akan menyelamatkan keluargamu dan menghukum orang-orang yang bebal. Mati, saudara. Makanya kalau orang Kristen gak bangkit ya saudara. Gak benar-benar hidup kayak Nuh gini. Bagaimana perkenan Tuhan. Dia cari, saudara. Aku cari siapa yang mau seperti Nuh hambaku. Aku cari. Saya berkata, Tuhan, Engkau menemukan di JKI FLTF Church, di NCC Indonesia. Temukan kami, Tuhan. Temukan kami, Bapa, sebagai imammu. Ini bukan slogan. Ini bukan sekedar lagu. Ini nubuatan terjadi dalam hidup kita. Yang ngarang Bu Eli dipakai Tuhan. Itu bukan karya manusia. Tolong pemusik singer. Saya saksikan. Baru kemarin seorang ibu sebagai imam kita. Beberapa waktu dia suka live. Pagi-pagi buta. Dia live streaming, saudara. Dia menjerit dalam hatinya. Dia cuman batin loh. Tidak khusus minta. Ibu ini hanya punya cucu 1. Dia pingin. Artinya cucu dari anak yang pertama. Kalau anak kedua ada. Anak pertama ini sudah lama menikah, punya anak 1. Udah gede anaknya. Dan ibu ini batin. Do you know batin? Sambil dia berdoa, berdiri sebagai imam, dia berseru-seru, bernubuat, merebut bangsa-bangsa. Di dalam batinnya keluar cucu 1.
Hari ini saudara, anak ibu ini hamil 3 bulan. Saudara mau nguji Tuhan. Kalau saudara mau nguji Tuhan boleh setor nyawa, tapi saya bilang. Kalau enggak setor nyawa jangan uji Bapakku yang luar biasa. Jangan uji Tuhanku ya. Kalau kamu mau uji Tuhan, setor hidupmu sama Tuhan. Dia akan tunjukkan dia hidup. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari buka 2 tanganmu, saya undang bagi berdiri. Kita mengucap syukur. Besok pagi saya akan lanjutkan lagi. Hari ini kita melihat bagaimana peringatan itu menghasilkan berkat ilahi. Dan Tuhan siapkan bagi saudara yang memelihara tabut ibadah, peringatan, ditentukan. Mari dengar firman Tuhan. Sore hari ini. Sebelum kita pulang, mari berkata-kata pribadi masing pribadi. Jangan sia-siakan firman Tuhan yang saudara dengar malam hari ini. Saudara mendengar suara Tuhan, bukan suara saya. Oh, repasheke ineke namuso inala semerema korepete maswe ure takaria masu kinena la 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 masu ngono ya repashe yere la la mashe la 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 mashe ya repaso quiere ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan dalam gereja-Mu Tuhan. Engkau hidup Bapa, tunjukkan kemuliaan-Mu di tengah umat-Mu, supaya kami hidup dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Engkau Allah, api yang menghanguskan. Api-Mu turun di tempat ini. Api-Mu turun membakar setiap kami. Korapa sekere papa papa papa. Korapa papa 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 sekere berebe. Korapa raba 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 raba. Korapa raba 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 raba. Oh, api-Mu, api-Mu, api-Mu bakar. Jangan Tuhan. Oh, reba raba 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 raba. Malam hari ini api-Mu turun,
Korabase, korabababase. Maju, maju. Jangan keraskan hatimu. Beri api, beri api. Jangan lewatkan saudara. Bakar, 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 bakar. Apimu menjamah, jamah, jamah, terima, terima, bakar, jamah, jamah, bakar, bakar, jamah, beri api. Oh, terima. Biar raba, 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 raba. Bakar, terima, bakar, bakar, bakar. Oh, terima kasih. Apimu, terima, terima, terima. Beri api. Jamah, jamah, jamah. Bakar, bakar, bakar. Bakar Tuhan dengan apimu. Haleluya. Terima, terima. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Beri api. Haleluya. Jamah, jamah. Bakar, bakar Tuhan. Sampai penuh, sampai penuh. Jamah, jamah, jamah. Haleluya. Terima. Apinya bekerja. Terima, terima. Bakar. Lebih lagi. Beri api Tuhan. Jamah. Bakar terus. Lebih dahsyat, lebih dahsyat. Terima, terima. Apinya bekerja. Bakar. Apoteke. Ore papa se. Ore papa. Ore pa. Ore. Ore. Oh. Haleluya. Haleluya. Bakar. 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 Jamah. 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 Bakar Tuhan. Lebih lagi. Terima. 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 Jamah. 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 Oh, jamah. Ore pasaka raba-raba. Apinya membakar engkau. Penuh. 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 Jamah. Jamah Tuhan. Ore pasaka. Bakar. Bakar. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Lebih lagi. Bakar. Terima. 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 Haleluya. Ora pasaka rababase. Ora pasaka rebe. Osaka. Terima. Bakar. Bakar. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Bakar. Terima. Terima. Oh, Shekarama. Terima. Terima. Bakar Tuhan. Ore pasekarama. Ora bala. Terima. Terima. Penuh. Jamah. Penuh. Yes. 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 Jamah. 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 Haleluya. Ore pasekarama. Api membakar. Penuh. Penuh. Penuh.
Tunjukkan kemuliaan-Mu di tempat ini. Tunjukkan api-Mu di tempat ini. Biar semua orang yang datang ke tempat ini, mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka memiliki hati yang mengasihi. Mereka adalah orang-orang yang memperingati setiap tanda Tuhan. Dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Sebab tabut perjanjian ada dalam hidup mereka. Segala hormat kemuliaan. Juga mereka yang mengikuti live streaming. Bakar Tuhan. Arahkan tangan saudara di layar televisi. Terima. Engkau akan kebakaran rohani. Tuhan memenuhi engkau. Kepenuhan Allah ada padamu. Ketika engkau percaya berjanji. Pertabut perjanjian itu ada dalam hidupmu. Engkau ada hidup memperingati ibadah-ibadah. Hari raya Tuhan pakai dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, Putramu Yesus Kristus Tuhan serta Roh Kudus selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati bersama saya katakan amin.